Film yang akan gue recap di video kali ini berasal dari Hong Kong. Film ini seru banget, menceritakan bagaimana dua sisi mempunyai pengkhianat. Dan di akhir ada plot twist yang mungkin tidak akan kalian duga. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul Infernal Affairs. Sam merupakan seorang ketua anggota gangster yang ada di Hong Kong. Dia menempatkan semua anggota baru yang ingin masuk ke gengnya berlatih polisi di sekolah kepolisian bernama Sekolah Cadet. Kenapa? Karena Sam sudah capek. Selama gengnya beroperasi, polisi selalu mengganggu. Harapannya semua anggota baru ini bisa lolos dan menjadi atasan di kepolisian. Singkatnya mereka semua masuk ke sekolah kepolisian. Dan seiring berjalannya waktu ada satu yang lolos. Dia bernama Ming. Di sekolah kepolisian Cadet ada satu orang yang dikeluarkan untuk menyamar menjadi anggota gangster. Dia bernama Wing Yan. Kenapa dikeluarkan? Karena Wing Yan bisa dikatakan agak bandel dan tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah Cadet. Jadi dia dikeluarkan, disuruh menyamar menjadi anggota gangster. Dan parahnya selama menyamar, identitas Wing Yan itu ya gangster, bukan polisi. Jadi semua polisi nggak akan tahu kalau Wing Yan adalah polisi. Cuman satu orang yang tahu, orang yang menyuruhnya untuk menyamar. Orang itu adalah Wong Chi. Jadi Wong Chi merupakan polisi senior yang tugasnya memberantas para gangster di Hong Kong. Tahun demi tahun telah berlalu. Ming berhasil mendapat promosi. Dia sekarang bekerja di Department of Justice khususnya memberantas gangster bersama dengan polisi senior, yaitu Wong Chi. Sementara Wing Yan sekarang menjadi anggota gangster terbesar di Hong Kong. Dan ketua dari gangster tersebut adalah Sam. Ming dan Wing Yan sempat bertemu. Mereka nggak saling kenal karena lupa. Sebenarnya mereka pernah satu sekolah kepolisian, yaitu di sekolah Cadet. Ming pergi membeli speaker dan pas banget orang yang menjaga toko itu adalah Wing Yan. Ini部啦，港產膽機，等佢講晒，通透啦啫，睇唔睇到啊？在敲打我窗，你話人介紹啊？喂，而家個場位有人話3年嘅，日日提住自己我係差佬㗎嘛。Wing Yan pergi menemui Wong Chi. Wing Yan berkata bahwa dia sudah capek menyamar menjadi anggota gangster. Wing Yan ingin berhenti dan melanjutkan pekerjaannya menjadi polisi tetap. Wong Chi menjanjikan Wing Yan jika organisasi gangster milik Sam sudah ditangkap semuanya, Wong Chi akan mempromosikan Wing Yan sebagai polisi. Bukan lagi sebagai seorang yang menyamar menjadi gangster. Wing Yan memberikan informasi, jadi minggu ini organisasi Sam akan beroperasi, yaitu menyelundupkan kokain. Wong Chi memberikan Wing Yan sebuah mic supaya nanti operasi yang dilakukan oleh Sam bisa terekam. Bukan cuman mic saja, Wong Chi memberikan Wing Yan hadiah ulang tahun, yaitu sebuah jam tangan. 你25號生日啦嘛，25仔。Singkatnya operasi dimulai. Sam mencoba untuk bernegosiasi kokain dengan kenalannya yang berasal dari Thailand. Nah, rencana Wong Chi yaitu menyita kokainnya dan menangkap Sam di saat uang negosiasi diberikan. Awalnya berjalan lancar. Wong Chi bisa tahu semuanya karena mendengar rekaman obrolan antara Sam dengan kenalannya lewat mic yang sudah diberikan oleh Wing Yan. Tetapi sayangnya Ming memberitahu Sam bahwa operasinya telah diketahui oleh polisi. Kenapa? Ming berkata bahwa di sana ada pengkhianat. Setelah mendengar hal itu, Sam langsung memberhentikan operasinya. Dan ya, dia nggak bisa ditangkap. Kenapa nggak bisa ditangkap? Soalnya semua barang bukti, yaitu kokain, terbuang ke air.
出緊。邊度有人望住你啫？係喎，醒目喎。拉到人拉唔到貨。冇咩！ Di sini Sam dan Wong Chi tersadar bahwa mereka mempunyai pengkhianat dan mereka nggak tahu siapa pengkhianat mereka. Maka dari itu Sam dan Wong Chi pun berlomba-lomba mencari tahu siapa pengkhianat di sisi mereka. Ming pulang ke apartemennya dan ternyata dia mempunyai pacar bernama Mary. Jadi mereka berdua sudah lama berpacaran dan berencana untuk menikah ke depannya. Ming mendapat telepon dari Sam. Sam menyuruh Ming untuk mencari tahu siapa pengkhianat ini. Ming berkata bahwa dia nggak punya akses ke dokumen polisi yang sedang menyamar. Yang mempunyai akses hanyalah Wong Chi. Maka dari itu Ming mempunyai cara lain. Dia ingin semua anggota Sam menulis nama asli mereka, nomor KTP mereka, rekening mereka, dan lain sebagainya. Hal itu nanti Ming akan periksa dan siapa tahu mungkin ada yang mencurigakan. Wing Yan menelepon Wong Chi. Wing Yan tentu marah karena di sana ada seorang pengkhianat dan karena itu seluruh operasi bisa ketahuan. Wing Yan menuntut Wong Chi untuk mencari tahu siapa pengkhianat tersebut agar operasi penangkapan Sam bisa berhasil nantinya. Karena sering pusing, Wing Yan pergi ke psikiater. Di sana dia hanya tidur. Psikiater di sana cantik banget sehingga membuat Wing Yan tertarik. Psikiater ini bernama Sum Yi. Jadi ternyata selama ini Wing Yan pergi ke sana hanya untuk numpang tidur dan melihat wajah Sum Yi yang begitu cantik. Wah, 呢張凳真係咁快完啦咩？成日覺得烈烈地啊，其實我係差人。點解係我啊？我同阿張阿陳。 Sepertinya Ming tidak akan ketahuan. Kenapa? Karena dia dipromosi. Dia disuruh atasannya untuk mencari tahu siapa pengkhianat yang ada di departemennya Wong Chi. Dan seperti yang kita tahu, pengkhianat tersebut adalah Ming sendiri. Seluruh anggota Sam disuruh untuk mengisi sebuah form yang isi pertanyaannya adalah apa posisi mereka, nomor bank mereka, nama asli mereka, nomor KTP mereka, dan lain sebagainya. 梗係唔係呢個啦？ Setelah itu, Sam memberikan semua informasi tersebut ke Ming. Di sini, Wing Yan hampir mengetahui bahwa Ming adalah pengkhianat. Tetapi karena Ming tidak memutarbalikkan tubuhnya, Wing Yan tidak bisa melihat wajah Ming dengan jelas. Ming datang ke kantornya. Dia mencoba untuk mencari tahu siapa polisi yang menyamar menjadi anggota gangster tetapi hasilnya nihil. Dia sudah memakai semua informasi data yang ada di kantornya, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Kenapa nihil? Karena di data kepolisian, nama Wing Yan itu nggak ada. Jadi hanya ada satu orang yang tahu bahwa Wing Yan adalah seorang intel polisi. Dan orang itu adalah Wong Chi. Wing Yan pergi bertemu dengan Wong Chi. Ketika ingin pergi, secara kebetulan Wing Yan bertemu dengan mantannya yang sekarang sudah menikah dan mempunyai anak. Di sini terlihat bahwa ternyata Wing Yan mengorbankan hubungannya agar orang-orang tidak tahu bahwa dia adalah polisi, agar penyamarannya tidak ketahuan, agar penyamarannya sempurna. Soalnya mantannya mengira bahwa Wing Yan masih bekerja sebagai anggota gangster, yang dimana sebenarnya dia hanya sedang menyamar. 唔好擺胸口啊！你仲係做緊嗰啲嘢？幾大個啊5歲。你而家搭緊地鐵過去。
Wing Yan lanjut pergi bertemu dengan Wong Chi. Ternyata Wong Chi sedang diikuti oleh polisi suruhannya Ming. Kenapa? Karena Ming berpura-pura mencurigai Wong Chi kalau dia adalah pengkhianat. Singkatnya, suruhannya Ming berhasil mengetahui kemana Wong Chi pergi, lalu memberitahunya ke Ming. Dan ya, tanpa mikir lagi, Ming memberitahu seluruh anggota Sam di mana Wong Chi berada. Apa yang Wong Chi dan Wing Yan bicarakan? Jadi sebenarnya Wong Chi ingin misi menangkap Sam diberhentikan. Wong Chi takut Wing Yan ketahuan penyamarannya sehingga nanti dibunuh oleh Sam. Daripada Wing Yan mati, menurut Wong Chi lebih baik misi ini diberhentikan. Tiba-tiba anggotanya Sam datang. Maka dari itu Wing Yan dan Wong Chi pun langsung kabur. Wong Chi menyuruh Wing Yan untuk kabur lewat jendela karena seluruh gedung ini sudah dikelilingi oleh anggota Sam. Supaya nggak ketahuan, Wing Yan dan Wong Chi pun berpisah. Wing Yan kembali ke gedung apartemen, tetapi ini yang terjadi. Wong Sir， 當我人點啊？你25生日啊嘛，二五仔。Tentu melihat hal tersebut, hati Wing Yan menjadi hancur. Dia merasa bertanggung jawab atas kematian Wong Chi. Lebih parahnya apa? Temannya Wing Yan meninggal. Jadi ternyata tadi temannya Wing Yan itu terkena tembakan polisi. Sebenarnya temannya Wing Yan ini tahu bahwa Wing Yan adalah polisi. Tahu dari mana? Dari semua anggotanya Sam tadi yang pergi menghampiri Wong Chi, hanya Wing Yan yang gak ada. 邊個就係二五仔？ 啲咩態度啊？往上盡忠職守。呢度咧而家我 in charge， 如果要出貨嘅，俾電話我啦。 Karena sekarang Wong Chi sudah nggak ada, yang berkuasa adalah Ming. Yang menggantikan Wong Chi sekarang adalah Ming. Tentu di sini Sam senang banget karena akhirnya nggak akan ada polisi yang mengganggu operasinya. Tetapi sebenarnya Ming merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Wong Chi. Wong Chi merupakan polisi yang baik dan tidak pantas untuk mati dengan cara mengenaskan. Ming menelepon Wing Yan lewat teleponnya Wong Chi. Ming mengajak Wing Yan untuk bekerja sama. Jadi Wing Yan berbohong ke Sam bahwa sebenarnya Keong, temannya yang mati karena tertembak oleh polisi, itu merupakan seorang intel. Nah, Sam teringat bahwa dia pernah mengajak Keong ke sebuah gudang penyimpanan kokain. Jika Keong tahu di mana gudang berisi kokain tersebut, berarti polisi juga tahu. Maka dari itu Sam bersama dengan anggota-anggotanya pergi ke gudang penyimpanan untuk memindahkan semua kokainnya agar tidak ketahuan oleh polisi. Disitulah Ming bersama dengan polisi bertindak. Ming mendapat info dari Wing Yan kalau sekarang Sam sedang pergi ke gudang penyimpanan kokain. Ming pun pergi ke sana dan setelah itu, ini yang terjadi. Dan ya, Ming memilih jalan hidupnya sendiri. Dia memutuskan untuk mengkhianati Sam dan berhenti menjadi seorang penjahat. Sekarang dia ingin fokus dengan karirnya, yaitu menjadi senior polisi. Tentu berkat prestasinya yaitu menumbangkan salah satu organisasi gangster terbesar, Ming diberi tepuk tangan oleh para partner kerjanya. Ming pergi ke mejanya dan di situ ada Wing Yan. Akhirnya Ming tahu bahwa polisi yang menyamar selama ini adalah Wing Yan. Dan ingat, di sini Wing Yan masih belum tahu kalau sebenarnya Ming itu bekerja dengan Sam. Wing Yan bercerita bahwa dia sudah bekerja dengan Wong Chi sebagai intel polisi selama kurang lebih 10 tahun. Tentu Ming sangat terkejut karena 10 tahun merupakan waktu yang cukup lama.
Wing Yan pergi ke sana untuk meminta identitas dia sebagai polisi. Ming pun pergi ke file dokumen milik Wong Chi untuk memberikan identitas Wing Yan. Ketika Ming sedang membuka filenya, Wing Yan iseng mengelilingi meja Ming. Tanpa disengaja, Wing Yan menemukan sebuah dokumen milik Sam. Dokumen yang berisi formulir semua anggotanya Sam. Dan pas banget, dokumen tersebut pernah Wing Yan tandai. Wing Yan juga melihat kebiasaan Ming ketika memegang sebuah amplop coklat. Dan kebiasaan tersebut sama seperti apa yang Wing Yan lihat ketika mengikuti orang yang menemui Sam di malam waktu itu. Di sini Wing Yan tahu bahwa Ming merupakan pengkhianat. Bahwa Ming merupakan dalang dari akibat meninggalnya Wong Chi. Tanpa mikir lagi, Wing Yan pergi dari sana. Ming kembali dan melihat Wing Yan sudah tidak ada. Di sini Ming tahu bahwa Wing Yan sudah mengetahui fakta sebenarnya. Karena takut, Ming memutuskan untuk menghapus identitas Wing Yan sebagai polisi. Ini parah banget. Kenapa? Karena jika dihapus identitasnya, Wing Yan akan dikenal sebagai gangster, bukan sebagai polisi. Soalnya selama 10 tahun Wing Yan bekerja menyamar menjadi anggota gangster dan tidak ada satupun orang yang mengetahui kecuali Wong Chi. Wing Yan sekarang merupakan sosok buronan polisi. Karena dia ketahuan merupakan salah satu anggotanya Sam. Maka dari itu Wing Yan numpang tidur lagi di kantornya Sum Yi. Di sini terlihat Sum Yi mulai suka dengan Wing Yan. Mereka berdua pernah bermimpi tentang satu sama lain. Besok paginya Wing Yan menghilang begitu saja dari hadapan Sum Yi. Ming datang dan terlihat wajah Mary agak jutek. Kenapa? Karena ternyata Wing Yan pergi ke rumah Ming di saat Ming tidak ada. Seperti yang kita tahu, Ming pernah membeli speaker di toko tempat di mana Wing Yan bekerja. Wing Yan meninggalkan sebuah kaset, dan kaset tersebut berisi percakapan antara Ming dengan Sam. Inilah kenapa wajah Mary jutek, karena dia tahu sekarang kalau pacarnya merupakan pengkhianat polisi. Ming dan Wing Yan pun bertemu di sebuah atas gedung. Wing Yan ingin identitasnya kembali jika rekaman ini tidak ingin tersebar di berita. Baru sampai sana, Ming ditodong senjata oleh Wing Yan dari belakang. Setelah ditodong, Wing Yan mengosongkan senjata Ming dan memborgol tangannya. Mereka tidak membawa apa yang dijanjikan. Ming tidak membawa identitas Wing Yan dan Wing Yan tidak membawa rekaman Ming dengan Sam. Ming ingin memiliki kesempatan kedua. Ming menjelaskan ke Wing Yan bahwa sekarang dia ingin menjadi orang baik. Nah, jika ingin menjadi orang baik, Wing Yan menyuruh Ming untuk pergi ke juri dan menjelaskan fakta yang sebenarnya. Tentu di sini Ming tidak mau karena jika diberitahu ke juri, dia akan dihukum dan hidupnya akan berubah 180 derajat. Karena sudah tidak tahan, Wing Yan menodongkan senjata tepat di kepalanya Ming. Tiba-tiba datang bawahannya Ming. Singkatnya mereka tergilir ke sebuah lift. Tetapi ketika Wing Yan sudah membuka dan mencoba untuk masuk ke dalam lift, ini yang terjadi. Ada fakta yang mengejutkan. Ternyata bawahannya Ming itu dulu juga merupakan anggota barunya Sam yang dikirim ke sekolah kepolisian cadet. Tetapi karena dia bisa dikatakan bodoh di sekolah, Sam selalu mengabaikan dia. Jadi sekarang Ming tidak perlu khawatir karena dia rela bekerja kotor dengannya. Ming dan dia masuk ke dalam lift untuk pergi ke bawah. Ketika sampai bawah, apa yang Ming putuskan benar-benar di luar kepala.
Dan ya, Ming membunuh dia agar identitas sebenarnya tidak ketahuan. 6 bulan setelahnya upacara pemakaman dilakukan. Polisi menemukan kalau dulu Wing Yan merupakan mahasiswa cadet. Dan di dokumen sekolah cadet, Wing Yan dikirim oleh Wong Chi untuk menjadi intel polisi. Jadi sekarang setidaknya walaupun sudah mati, Wing Yan dikenal sebagai orang baik. Dia dikubur tepat di sebelah makamnya Wong Chi. Sementara Ming belum ketahuan. Dia sudah dipromosi dan akan menggantikan Wong Chi sebagai senior polisi di Departemen Justice. Komen di bawah jika menurut kalian film ini seru. Silakan like, komen, dan subscribe jika kalian suka mendengar suara saya. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, semoga iya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.